A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini kita lanjut kisah dari Pelolong ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Ketiga anak-anak ini berjalan pergi memencar. Langkah kaki mereka menuju ke rumahnya masing-masing dengan memendam kekecewaan, ketakutan dan gemetarnya seluruh badan mereka yang kurus. Bimo dan kawan-kawannya juga sudah tidak memikirkan lagi tentang keberadaan Anto. Bimo pulang sendirian, penuh ketakutan, dengan kondisi baju dan tubuhnya yang masih belepotan lumpur. Sedang Bimo sendiri disambut ibunya di teras rumah dengan tatapan tajam, seakan mau memakan anaknya hidup-hidup. "Tekanan dia deloken rupamu wes gak karu-karuan," bentak ibu Bimo yang duduk di teras dan spontan marah melihat anaknya pulang dengan keadaan berantakan. "Dolen mak," jawab Bimo dengan menundukkan kepala, tapi ia terus berjalan ke belakang rumah. "Wes cepet banget dos, blakrak sambung ibu Bimo yang masih marah. "Nggih mak," jawab singkat Bimo. Keadaan serupa juga dialami oleh Sukis dan Adi waktu pulang ke rumahnya. Mereka sama-sama dimarahi oleh ibu mereka. Bimo yang selesai membersihkan badan sudah tidak berani keluar rumah lagi. Ia hanya berdiam diri di rumah membantu ibunya. Ingatan Bimo masih terngiang lekat. Penampakan di siang hari, sosok penghuni kebun tebu Anto yang mengerikan, tapi diam, tak memberitahukan sosok itu kepada orang tuanya. Sore menjelang malam hari, ibu Anto yang bernama Puromlah dengan tergopoh-gopoh dan panik mendatangi rumah Bimo. Tapi sewaktu sampai depan rumah Puromlah, bertemu dengan bapaknya Bimo terlebih dahulu di teras. Sebut saja bapaknya Bimo dengan Pak Harjo. Bismillah. "Pak, Anto dolan teng mriki?" tanya Puromlah. "Mboten wonten, Bu. Wonten napa kalian Anto?" jawab Pak Harjo yang penasaran serta memandangi kepanikan Puromlah. "Sampai saat niki Anto dereng mantuk, Pak. Wow, soalnya pamit dolan kalian Bimo, Sukes lan Adi," terang Puromlah mulai panik. "Niki wong nggih saking griyane Sukes kalian Adi, tapi temriko nggih mboten wonten marene," jelas Puromlah kembali. Pak Harjo dengan cepat memahami dan mencerna kepanikan apa yang dialami ibunya Anto. Dengan cepat Pak Harjo mengambil tindakan untuk pergi ke dalam rumah untuk bertanya kepada Bimo. Di ruang tengah, Pak Harjo melihat Bimo sedang duduk membantu ibunya mengupas biji jagung. "Le, sampean ngerti Anto nang endi? Jare sampean mau dolan karo Anto?" tanya Pak Harjo yang sudah berdiri di ruang tengah. "Mboten ngerti, Pak. Nggih, Anto wau dolan kalian kula ten kebone, terus langsung mantuk," jawab Bimo yang mulai takut serta menghentikan kegiatan mengupas biji jagung di ruang tengah. "Sampai saiki Anto durung mulai le," jawab Pak Harjo yang mulai ikut bingung. Pak Harjo kembali keluar menemui Puromlah, sedang Bimo yang takut dan ibunya mengikuti Pak Harjo dari belakang dengan berjalan menuju teras rumah. Puromlah yang berdiri di depan semakin panik dan cemas sore itu, dengan raut muka semakin tak berarah. Waktu Puromlah melihat Bimo sudah berdiri di hadapannya dengan cepat, ia berkata, "Le, Anto nang endi? Sampai saiki arek durung mulai?" tanya Puromlah penuh harap kepada Bimo. "Wow, mantun saking kebon tebune terus langsung mantuk, Bule," jawab Bimo mulai merasa takut akan keberadaan temannya yang masih belum pulang. "Soko kebon endi? Kebon tebu Pelolong ta, Bim?" tebak Puromlah. "Nggih, Bu," jawab dari Bimo dengan menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. "Waduh, celoko iki le," celetuk Puromlah. "Pean lah opo dolan mrono Bim, iku nggone wingit," sahut Pak Harjo yang merasa ikut bersalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bimo hanya menunduk diam tanpa kata, tidak berani menjawab lagi pertanyaan orang tuanya dan Bu Romlah. Mereka semua sedih melihat keadaan di sore hari itu. Gerak tubuh Ibu Anto juga semakin gelisah dengan perasaan tak menentu. "Pak Har, tolong sampai newangi golek Yanto," pinta Bu Romlah. "Nggih Bu, monggo, sareng-sareng dipadosi," jawab Pak Harjo. Pak Harjo seketika itu pergi dengan Bu Romlah untuk mencari Anto. Mereka mulai menanyakan Anto kepada tetangga kanan kiri rumah mereka. Selanjutnya Pak Harjo, Bu Romlah juga dibantu tetangga yang lain mencari di areal kebun tebu. Pencarian dengan mengandalkan penerangan obor malam itu belum melihat adanya Anto. Hanya bekas telapak kaki anak-anak di pematang sawah dan parit yang terlihat. Malam itu, di pematang kebun tebu, bau-bau busuk mulai menyengat. Bulu kuduk para warga ikut berdiri semua. Semua warga gang kedua yang mencium bau busuk itu dan merasakan hal yang tidak enak. Akhirnya malam itu mereka memutuskan untuk kembali pulang. Sekitar jam 9 malam mereka yang ikut mencari keberadaan Anto sudah berkumpul di rumah Bu Romlah. Di rumah Anto sendiri malam itu, beberapa tetangga termasuk Pak Harjo masih berkumpul di rumah Bu Romlah. Dari bisik-bisik dari mereka yang berada di rumah Bu Romlah, mereka saling mencerna dan bertukar informasi untuk menerka keberadaan Anto malam itu. Air mata kesedihan Bu Romlah juga ikut mengalir beranak pinak di pipinya. Tak lama kemudian, Pak Ruslan, selaku Bapak Anto, pulang kerja dengan mengayuh sepeda. Ia kaget mendapati rumahnya malam itu sudah ramai. Pak Ruslan sendiri adalah pekerja di pabrik tebu. Waktu itu, ia pulang malam karena ada salah satu lori kereta pengangkut tebu yang anjlok dari rel. Sepeda Pak Ruslan pun disandarkan di pagar bambu depan rumah. Ia berjalan dengan cepatnya menuju teras rumahnya berhias wajah penasaran. "Enek opo kok padha rame nang kene?" tanya Pak Ruslan kepada warga yang berkerumun di teras rumahnya. "Anto durung mulai Pak," jawab Bu Romlah dari tengah kerumunan tetangga di terasnya. "Durung mulai piye Bu maksudnya?" jawab Pak Ruslan sambil mengusap keringat di dahinya. Dengan sigap Pak Harjo yang mengetahui akan adanya kemarahan dari Pak Ruslan, dengan cepat Pak Harjo menggandeng tangan Pak Ruslan dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Sampai di dalam rumah, ia mendudukkan Pak Ruslan dan menenangkan perasaannya terlebih dahulu. Perlahan, Pak Harjo yang merasa ikut bersalah menjelaskan kejadian yang menimpa Anto. Kronologi kejadian dari awal sampai akhir tentang Anto pelan-pelan akhirnya diterima oleh Pak Ruslan. Wajah sedih mulai memenuhi Pak Ruslan. Raut wajah lemas, pucat, dan kecewa membuat dirinya duduk terdiam sejenak. Pak Ruslan yang terdiam mencoba menerima kenyataan dan berpikir untuk mencari cara untuk menemukan anaknya. Sementara itu, Ibu Bimo tiba-tiba datang ke rumah Pak Ruslan. Ia datang untuk memberitahu suaminya bahwa Bimo sedang dalam kondisi demam yang tinggi di rumah. "Pak, menesu tak ada wangi golek Yanto, sementara mengiki sampean istirahat sik," perintah Pak Harjo dengan menatap kepedihan yang dialami Pak Ruslan. "Suwun Pak," jawab singkat Pak Ruslan. "Ya Pak, podo-podo, aku tak mulai ngramut Bimo dhisik," kata Pak Harjo sambil berlalu pulang dengan istrinya. Sakit demam ini ternyata dialami oleh Sukis dan Adi juga. Malam itu juga badan mereka panas dan menggigil semua. Keluarga mereka malam itu sama-sama mengompres dan menjaga anaknya yang menggeliat kesakitan dan kepanasan. Saat malam semakin larut, para tetangga yang masih di rumah Anto berangsur-angsur meninggalkan rumah tersebut. Tapi kedua orang tua Anto yang berada di rumah sama-sama tidak bisa tidur. Hati mereka gelisah dan terus memikirkan buah hatinya malam itu tiada henti. Pagi hari, berita tentang Anto semakin menyebar dari mulut ke mulut, membuat berita tentang hilangnya Anto cepat diketahui seisi warga dusun. Di tahun itu, jumlah warga dusun ini berisi sekitar kurang lebih 40 kakak. Sedang berita tentang Anto sendiri menjadi perbincangan hangat di pagi hari. Memang sudah menjadi kebiasaan bagi warga dusun, jika ada hal baru pasti semua ikut membicarakannya. Hal yang lazim bagi mereka, khususnya ibu-ibu yang bertemu di toko saat pagi buta untuk
berbelanja. Pencarian Anto di pagi hari mulai dilakukan kembali oleh bapaknya. Pagi itu, Pak Ruslan, Pak Harjo, Pak Dimin, dan satu tetangganya sudah berkumpul di rumah Pak Ruslan. Hari masih pagi sekitar jam 7, mereka berempat mulai mencari dengan menyisir dari gang kedua, Dusun Setan. Mereka berempat berjalan perlahan, mengamati kanan kiri jalan. Tak lupa, ia memeriksa pelan-pelan belakang rumah warga gang kedua. Dirasa gang kedua tidak menemukan Anto, pencarian bergeser ke gang ke-1 dan gang ketiga. Tapi, lagi-lagi pencarian mereka sampai siang belum membuahkan hasil. Wajah lelah mereka mulai muncul dengan kekecewaan. Sejenak mereka kembali pulang untuk makan dan istirahat. Tapi, mereka berempat ini melanjutkan pencarian lagi mulai jam 2 sore hingga menjelang malam dengan mengitari di tiap sudut rumah warga kembali. Hingga senja, sudah mulai meredupkan sinarnya, Anto belum juga ditemukan. Sedang hari mulai malam. Mereka yang merasakan kenyataan itu akhirnya memutuskan pencarian dihentikan kembali. Pak Ruslan sendiri sewaktu perjalanan pulang ke rumah berencana melanjutkan pencarian kembali sehabis Isya. Karena ia merasa tak terima anaknya hilang begitu saja tanpa kabar dan bekasnya. Sedang Ruslan sendiri tak tega melihat istrinya di rumah selalu sedih, menangis dan lemas memikirkan Anto. Malam hari sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, pada Isya, Pak Ruslan bersama 4 orang tetangga tadi siang mulai mencari Anto kembali. Kali ini, mereka memulai pencarian dengan berjalan ke sisi barat dusun. Lokasinya persis di kebun bambu yang bersebelahan dengan kebun tebu milik Pak Ruslan. Wilayah dari kebun bambu yang memanjang ke barat itu sendiri disebut areal atau wilayah Pelolong. Setibanya mereka di lokasi Pelolong, mereka terus berjalan menyusuri kebun bambu dengan membawa obor dan sebuah senter untuk memulai pencarian. Pak Dimin yang saat itu membawa senter tak sengaja sorot cahaya senternya mengenai sosok seekor burung. Ia melihat burung derkuku yang tidur sendirian di dahan bambu yang pendek. Saat melihat burung ini, ia dengan cepat mendatangi rimbunan dahan pohon bambu. Sementara Pak Ruslan dan 2 orang lainnya berjalan di depan dengan mengendap-endap mengamati setiap pohon bambu. Pak Dimin yang hobinya memelihara burung dengan cepat meraih burung derkuku di dahan yang rendah dengan mudah. Sebenarnya, burung itu juga agak janggal karena tidur di dahan yang rendah dan tidak seperti biasanya. Tapi Pak Dimin yang di belakang tidak mempedulikan hal itu semua. Saat burung sudah di genggaman, bapak ini membawa dengan santai tanpa merasakan apapun tentang keganjilan. Burung ini juga dibawa Pak Dimin sambil ikut mencari Anto. Meski burung ini hanya digenggam dengan tangannya, baru saja semua rombongan ini berhenti sejenak di kebun bambu sisi barat. Aroma-aroma anyir dan busuk mulai tercium oleh keempat orang ini. Mereka yang sudah tahu tempat ini angker, langsung mereka berempat merasakan merindingnya bulu kuduk. Demi keamanan bersama, Pak Ruslan memutuskan cepat beralih ke tempat lain. Sampai sekian jam, pencarian belum membuahkan hasil lagi. Mereka juga sudah sekian lama berjalan kaki dan berkeliling lingkungan di rimbunan kebun bambu dusun. Sampai sekitar jam 11 malam, mereka yang sudah lelah memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing, termasuk Pak Dimin juga. Malam itu membawa pulang burung yang diperoleh dari Pelolong. Tapi, semua rekannya tidak ada yang peduli dengan apa yang dibawa pulang oleh Pak Dimin. Pak Ruslan sendiri yang pulang dengan kecewa berencana esok hari menanyakan kepada orang pintar karena ia sudah mulai putus asa. Waktu di rumah Pak Ruslan dengan istrinya, suasana semakin suntuk dan sedih atas kehilangan anaknya. Sedang malam itu juga Adi, Bimo, dan Sukis masih demam meski pagi harinya sudah dibawa berobat ke puskesmas. Pagi hari di dusun yang cerah, tapi tak secerah suasana hati keluarga Pak Ruslan. Pagi itu, Pak Ruslan yang masih membersihkan kandang sapi di belakang, tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan suara perempuan yang memanggil-manggil di depan rumah.
Pak Ruslan, Pak Ruslan, teriak istri Pak Dimin yang tadi malam ikut membantu melakukan pencarian Anto. Yo, jawab dari dalam kandang sapi Pak Ruslan. Istri Pak Dimin yang mengetahui sudah ada jawaban, ia secara perlahan menundukkan suaminya di kursi kayu teras rumah Pak Ruslan. Setelah mendengar panggilan suara perempuan, Pak Ruslan berjalan cepat ke depan dan membuka pintu ruang tamu. Ia melihat temannya yang tadi malam duduk di kursinya dengan tatapan kosong. Enak apa yuk? Esok-esok wes mrene. Iku Damin kena apa? Tanya Pak yang sudah berdiri. Tanya Pak Ruslan yang sudah berdiri penasaran. Pak Ruslan memandangi Pak Dimin duduk dengan tatapan kosong ke depan seperti orang buta. Embuh Pak, pas turu membengi, Mas Dimin bengok-bengok, tapi tangi-tangi nangis sebab motone wis gak iso ndelok maneh. Jelas istrinya. Kok iso yuk? Jawab Pak Ruslan sambil memandangi wajah Dimin terus menerus. Gak ero aku Pak, sambung istri Pak Dimin yang sedih. Tulungi bojoku iki Pak, pinta istri Pak Dimin lagi dengan sedih. Iya yuk, jawab singkat Pak Ruslan. Tulungi aku Rus, mau bengi samarine gawa manuk derkuku saka plolong. Aku dimpeni plolonge, jarene moto gedeku mekas aku. Kongkon cepet balekno manuke. Nek gak gelem aku bakal dipateni. Tapi pas aku keweden nemen terus aku langsung tangi. Tapi moto wis gak iso ndelok apa-apa maneh iki. Rasane peteng kabeh nang ngarepanku iki. Jelas Pak Dimin yang sedih. Oh, ngono ceritane. Yo men, tenang ae kok tak bantu. Ya wes, mari ngene, ayo dibalekne manuke. Terus mari ngono, mesti tak golek wong pinter gawe nakokno nggone Anto. Jawab Pak Ruslan sembari menenangkan keluarga Pak Dimin. Pak Ruslan sehabis mendapat info dari istri Pak Dimin dengan singkat bergegas kembali masuk ke dalam rumah untuk berganti baju. Di dalam rumah istrinya memang tidak ada karena baru saja pergi belanja di toko kelontong atau peracangan. Tanpa pamit kepada sang istri, Pak Ruslan pergi mengantar Pak Dimin pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan saat melintas di jalanan gang kedua, ia melihat Pak Harjo. Pak Harjo pagi itu yang sedang bersiap-siap dengan sepedanya mau berangkat ke pabrik gula. Tak sengaja Pak Harjo melihat Pak Dimin sedang berjalan dituntun dua orang secara pelan-pelan. Kena opo Pak Dimin Bu? Tanya Pak Harjo yang memandangi mereka bertiga sedang berjalan secara perlahan. Embuh Pak, tangi terus gak iso ndelok bojoku iki, jawab istri Pak Dimin dengan nada sedih dan memegangi suaminya berjalan pelan. Pak Har, mari ngene, isok jaluk tulung emang aku? Tanya cepat Pak Ruslan kepada Pak Harjo yang membantu Dimin berjalan. Karena Pak Ruslan sendiri merasa takut kalau keplolong sendirian meski hari sudah pagi. Lah apa Pak? Sambung Pak Harjo. Nang plolong, balekno manuk, mari ngono mesti sanang Basuro, jawab Pak Ruslan dengan tegas. Tapi Pak, aku ape kerja nang pabrik, jawab Pak Harjo yang memelas. Gak usah Pak Har, ngewangi aku seae, mangko tak kandhanane mandormu, jawab Pak Ruslan yang meyakinkan anak buah temannya. Yo wes nek ngono Pak, beneran ambi golek tombone Bimo, sahut Pak Harjo mulai lega akan permintaan Pak Ruslan. Loh, Bimo cek loro tak Pak Har? Tanya Pak Ruslan yang penasaran. Isek Pak, jawabnya Pak Harjo singkat. Ya sudah, ayo berangkat, kata Pak Ruslan. Ya Pak, jawab Pak Harjo dengan berjalan cepat langsung menuju mereka bertiga yang sedang berjalan di depan rumahnya. Di pagi buta itu, Pak Harjo langsung ikut bergabung mengantar Pak Dimin pulang ke rumah. Sampai di rumah, Pak Dimin dibaringkan di dalam kamar. Memang, rumah Pak Dimin kala itu banyak sangkar burung. Sangkarnya semua terbuat dari jeruji bambu. Untuk burung-burung yang mengisi sangkarnya, mulai dari burung cendet, jambul, puter, dederuk, perenjak, terucuk, kutilang, jalak, sampai dengan burung elang pun ada. Di depan rumahnya saja ada kurungan atau kandang khusus untuk ayam alas atau hutan, berjumlah 2 buah lengkap dengan penghuninya yang sepasang. Itu pun semua untuk dijadikan bekisar atau dikawinkan dengan ayam Bangkok. Memang itulah hobi Pak Dimin yang dijadikan mata pencarian waktu itu.
Pak Harjo yang barusan merebahkan tubuh Pak Dimin, ia memandangi kondisi kamarnya. Pemandangan kamar tidur di tiap sudut tidak ada yang janggal, hanya bau yang kurang sedap yang sedikit menyengat hidung. Mungkin bau burung yang terlampau banyak juga yang berada di rumah Pak Dimin. Sedang Pak Ruslan yang berada di depan rumah mendekati satu persatu koleksi burung Pak Dimin. Ia mengamati koleksi burung Pak Dimin yang cukup banyak. "Bu, manu sing oleh saka plolong wingi neng ndi?" tanya Pak Ruslan sambil mengamati jenis burung derkuku yang sudah di depannya. Istri Pak Dimin yang mendengar suara dari teras langsung keluar dan berhenti di depan pintu. "Iku Pak, nang kurungan cat ireng, ngarep sampean iku," kata istri Pak Dimin dengan menunjukkan burung yang berada di kurungan warna hitam. "Oh, iki manu ya wes, langsung tak jupuk yo," sahut Pak Ruslan. "Yo Pak, suwun," sambungnya istri Pak Dimin. Pak Ruslan langsung membuka pintu kurungan burung berjeruji bambu tersebut dengan hati-hati. Ia menangkap dan menggenggam burung itu secara perlahan serta mengeluarkannya dari sangkarnya. Saat burung sudah di tangan, ia mengamati dengan seksama. "Mosok manuk ngene hingga wong ka ison delok," seletuknya lirih. "Pak Har, ayo budal," perintah Pak Ruslan dari teras rumah. Tanpa menjawab, Pak Harjo yang berada di dalam kamar langsung bergegas keluar dan memulai perjalanan untuk mengembalikan burung itu di pelolong. Sampai di tengah kebun bambu pelolong, Pak Ruslan melepas burung itu dengan melemparnya ke atas. Burung itu pun terbang di remangnya dalam rimbunan kebun bambu. Lama-kelamaan burung itu menghilang dengan sendirinya, termakan cahaya yang redup dan keangkaran kebun bambu pelolong. Sedang Pak Harjo dan Pak Ruslan yang melihat itu langsung ikut merinding. "Ayo Pak, cepet ngales kok kini," pinta Pak Ruslan yang mulai menyeret tangan Pak Harjo untuk pergi dari pelolong. Mereka pun pergi dengan cepat meninggalkan lokasi. Selepas berjalan dari pelolong, mereka langsung pulang untuk mengambil sepeda di rumah Pak Ruslan. Perjalanan Pak Ruslan ke kecamatan sebelah mencari pencerahan akan masalah Anto, Bimo, dan Pak Dimin dimulai. Perjalanan mereka tempuh di jalan masih beralas tanah agak lembek, jadi kalau boncengan agak susah juga. Kadangkala ban mereka masuk ke dalam tanah liat yang masih mengisap kuat di jalanan waktu itu. Beberapa kali mereka harus turun untuk menghindari beratnya medan. Dari desa ke desa mereka lewati sampai akhirnya mereka melihat rumah Mbah Suro, orang pintar dan juga guru spiritual Pak Ruslan. Rumah dari papan kayu dengan 2 jendela kanan kiri depannya, pintu mobil kupu tarung sederhana yang terbuat dari papan kayu jati, serta halaman depan rumah Mbah Suro yang luas terbentang sampai jalanan. Dari pagar bambu depan rumah Mbah Suro, mereka berdua sudah turun dari sepeda. Pak Ruslan menuntunnya sampai tepat di depan pintu masuk rumah Mbah Suro. Setelah memarkirkan sepedanya, ia langsung jalan dan berdiri di depan pintu ruang tamu Mbah Suro. Sedang Pak Harjo mengikuti Pak Ruslan dari belakang. "Kula nuwun, Mbah. Mbah." Kretek-kretek. Suara pintu kayu ruang tengah Mbah Suro yang mulai terbuka. Dari pintu ruang tengah nampak seorang kakek keluar dengan memakai kopiah putih bundar melingkar, dengan baju lengan panjang yang tidak dikancingkan, serta memakai sarung warna gelap. Ia berkulit coklat matang yang sudah keriput. "Oh, awak murus mlebu kene," pinta Mbah Suro yang berjalan dari pintu ruang tengah, seakan sudah tahu akan kedatangan Pak Ruslan. "Nggih, Mbah," jawab Pak Ruslan yang langsung menuju kursi di ruang tamu. "Wis tak enteni awak muket wingi gak mrene-mrene," kata Mbah Suro yang agak kesal serta mulai duduk di kursi ruang tamunya. "Nggih Mbah, ngapunten, kalau wingi tasek madosi Anto," jawab Pak Ruslan yang mulai duduk di hadapan Mbah Suro bersama Pak Harjo. "Lah yo iku masalahe. Aku wis nek anakmu nek ilang, koncoe anakmu yo padha lara kabeh. Terus ewangmu yo picek matane pisan to. Ket wingi aku wis ngenteni awakmu, Rus," jawab Mbah Suro dengan tatapan tajam dan meraih rokok preteknya di saku. Wajah Pak Ruslan dan Pak Harjo saling berpandangan tak percaya kalau masalah ini sudah diketahui oleh Mbah Suro secara lengkap. Guru spiritual Pak Ruslan memang tak bisa dipandang remeh waktu itu. Mereka berdua kembali menatap Mbah Suro dengan penuh harapan. "Terus pripun nggih, Mbah?"
ngatasi masalah niki sedanten. Kula pun bingung pun madosi teng pundi-pundi dereng ketemu yuga kula. Tanya Pak Ruslan. Wis, mari ngene, mulya dhisik. Men esuk bancak ana ndek nggone Rondo Kuning, perintah Mbah Suro. Rondo Kuning adalah sebutan untuk sumur tua yang berada di sebelah barat wilayah Plolong. Hanya pematang kebun sebagai pembatasnya. Sumur ini terkenal di dusun dengan julukan Rondo Kuning karena kecantikan para penghuninya yang tak kasat mata. Mereka juga sering menyerupai wanita dusun jika ada yang dari sumur tersebut. Sumur ini berhubungan erat kaitannya dengan Plolong. Terus, yuga kula pripun Mbah, kalian Pak Dimen? Tanya Pak Harjo yang ingin anaknya cepat sembuh. Iki, nek gawe anakmu harus tak siapno. Entenono diluk nang kene, jawab Mbah Suro yang bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Mbah Suro keluar kembali membawa sebuah benda yang terbungkus kain putih. Kain itu membentuk seperti melilit sebuah kendi. Dengan langkah sedikit tertatih, ia meletakkan benda itu di atas meja. Iki har, ombekno anakmu, laburno kabeh sak kucur awake. Kanca-kancane sing cek panas gimana pisan? Perintah Mbah Suro yang serius. Nggih Mbah, matur nuwun. Engkang Pak Dimen, pripun Mbah? Saut Pak Harjo. Dimen, sodo abot har. Soale njupuk ngene-ngene Plolong. Meski wes kok balekno manuke, iku diurus kari ae. Terang Mbah Suro. Nggih pun Mbah, kula wangsul riyen nek moten. Pamit Pak Ruslan dan Pak Harjo. Ya wes, dang mulai sik. Mene esuk tak ujub nih bancane nang Rondo Kuning, jawab Mbah Suro. Mereka berdua langsung pulang sehabis mendapat arahan dan obat dari Mbah Suro. Perasaan senang Pak Harjo dan Pak Ruslan terbawa sampai rumah. Pak Ruslan mengantar Pak Harjo terlebih dahulu ke rumahnya sebelum pulang. Sampai di rumah, Pak Harjo langsung memberikan air itu kepada Bimo dan mengoleskan air itu dengan tangannya ke seluruh tubuh Bimo. Sedang Pak Ruslan di rumah memberitahukan kepada istrinya tentang perihal yang harus disiapkan untuk esok hari. Setelah memahami informasi dari suaminya Bu Romlah, bergegas saat itu juga untuk ke toko kelontong. Bu Romlah membeli semua perlengkapan untuk bancakan besok. Hari semakin beranjak. Tak lupa Pak Harjo setelah memberi Bimo air itu perlahan panasnya mulai turun dan sembuh seketika. Mengetahui hal ini, Pak Harjo langsung pergi dan memberikan air itu kepada teman-teman Bimo yang masih sakit. Malam itu pun berlalu dengan sedikit bahagia untuk teman-teman Anto karena kesembuhan mereka semua. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah besok kita sambung lagi. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada bahasa tubuh atau kata-kata yang kurang menyenangkan. Tetap di Fakta Sejarah.